Hai Sobat Samuel, berikut ini kami tunjukkan cara berinvestasi menggunakan aplikasi Star Mobile. Caranya sangat praktis dan tentunya mudah. Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, unduh atau download aplikasi Star pada smartphone Anda. Tentu saja bisa melalui Google Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iPhone. Setelah terdownload, buka aplikasi Star dan kemudian klik register online. Untuk saat ini, registrasi online hanya untuk WNI yang sudah memiliki iKTP saja ya. Lalu Sobat Samuel dapat melengkapi data-data pribadi Anda sesuai dengan iKTP tersebut. Dalam proses pembukaan rekening online ini, Sobat Samuel dapat memilih untuk menggunakan rekening dana nasabah atau RDN di BCA atau BRI, sesuai dengan rekening bank yang sudah Anda miliki. Untuk pemilik rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening Star Samuel Sekuritas melalui website atau offline. Untuk kode referral, Sobat Samuel bisa mengisinya dengan nama teman atau kerabat yang menyarankan aplikasi Star kepada Anda. Kalau tidak ada yang menyarankan atau merefer, kode tersebut dapat dikosongkan saja. Setelah mengisi data nomor telepon dan juga email, kode OTP akan otomatis dikirimkan ke email Anda, sehingga Anda perlu memasukkan kode OTP yang tertera pada email tersebut di aplikasi Star. Setelah melakukan verifikasi OTP tersebut, Sobat Samuel dapat melanjutkan mengisi data diri sesuai dengan iKTP. Oh iya, Sobat Samuel yang belum memiliki NPWP masih tetap dapat membuka rekening Star dengan cara mengisinya di kolom NPWP dengan angka 0, yaitu sebanyak 15 kali. Selesai melengkapi data pribadi, pilih upload dokumen di menu bar bawah, kemudian upload foto iKTP, foto Anda bersama iKTP, dan juga foto tanda tangan Anda di atas kertas putih polos ya. Setelah semua data diinput, tunggu proses verifikasi data dan pengaktifan akun serta RDN dengan waktu tunggu maksimal 1 kali 24 jam ya selama hari kerja. Jika waktu tunggu tersebut terlewat, Sobat Samuel dapat mengecek email secara berkala karena kemungkinan ada kekurangan data atau ada kesalahan upload dokumen. Tentunya, tim Star Samuel Sekuritas akan menghubungi Anda terkait kekurangan data atau ada kesalahan proses melalui email atau telepon. Jika data sudah diverifikasi dan lengkap, registrasi akan diproses yang ditandai dengan adanya email pre-activation, berisikan client code dan juga password login. Dengan memasukkan keduanya di login akun, Anda sudah bisa melihat market info di aplikasi Star. Namun, untuk mulai melakukan trading, Sobat Samuel harus menunggu proses pembuatan RDN atau rekening dana nasabah. Setelah proses pembuatan RDN selesai, akan ada email masuk, dan Anda harus transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di email ya Sobat semua, sebagai syarat pengaktifan rekening tersebut. Anda bisa transfer dengan jumlah berapapun, karena kami tidak membatasi jumlah minimal untuk pengaktifan rekeningnya. Setelah deposit berhasil, tunggu email selanjutnya ya, untuk mendapatkan PIN trading. Dan setelah mendapatkan PIN trading, maka Sobat Samuel bisa langsung mulai ikut trading di aplikasi Star. Bagaimana? Mudah dan cepat kan? Selamat mulai perjalanan investasi ya Sobat Samuel bersama Star. Jangan lupa ya untuk follow YouTube, Instagram, Clubhouse, dan Telegram kita untuk tidak ketinggalan berbagai update dari Samuel Sekuritas Indonesia. Salam cuan! Halo Sobat-Sobat Samuel, sekarang Sobat Samuel sudah bisa pesan IPO langsung dari aplikasi Star Mobile loh. Bagaimana sih caranya? Yuk simak video tutorial ini. Pertama-tama, masuk ke aplikasi Star Mobile. Lalu, pilih menu Bold dan Post di bawah dan isi PIN trading. Klik tombol burger di sisi kiri, lalu pilih menu eIPO, dan kemudian pilih sub menu eIPO. Pada halaman ini, kamu bisa melihat berbagai pilihan saham yang ada dalam proses IPO, mulai dari book building, public offering, dan juga listed. Pada segmen public offering, kamu bisa memilih saham IPO yang dapat dipesan.
pilih salah satu saham IPO yang ingin kamu pesan dan klik order pada saham IPO tersebut. Setelah detailnya terbuka, scroll ke bawah dan klik input eIPO. Setelah halaman pernyataan minat pemesanan terbuka, klik checkbox pernyataan persetujuan, syarat dan ketentuan, lalu klik setuju dan lanjutkan. Masukkan lot yang ingin dipesan dan pastikan dana RDN tersedia, lalu klik submit. Bila pemesanan IPO berhasil, kamu akan masuk pada halaman terima kasih yang menandakan bahwa transaksimu sudah selesai. Untuk melihat status pesanan saham IPO pada aplikasi Star Mobile, klik menu Buy dan Post, klik tombol burger, lalu pilih menu eIPO, dan kemudian pilih submenu eIPO status. Kamu dapat cek apakah pemesanan sahammu sudah masuk pada halaman tersebut untuk memastikan keberhasilan transaksimu. Nikmati euforia dengan Star Mobile. Salam cuan! Selamat malam Sobat Samuel. Selamat datang di acara webinar Market Direction bersama Samuel Sekuritas Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya dengan Safitri Tajudin dari Fixed Income Sales Samuel Sekuritas Indonesia sebagai moderator pada malam hari ini. Ya. Acara webinar Market Direction pada malam hari ini adalah bedah saham-saham digital banks dan juga rekomendasi saham-saham top 10 superstar bersama dengan Bapak Surya Dharma, Head of Equity Research PT Samuel Sekuritas Indonesia, dan juga ditemani oleh Bapak Andri Sukanto, Head of Private Group and Individual Sales Samuel Sekuritas Indonesia. Sebelum kita mulai acara ini, saya akan membacakan rundown acara. Yaitu pertama dimulai dengan presentasi Bapak Surya, kemudian dilanjutkan presentasi oleh Bapak Andri, dan terakhir ditutup dengan acara sesi tanya-jawab. Untuk Sobat Samuel yang punya pertanyaan, silakan langsung chat di kolom Q&A. Mari kita mulai acaranya. Pak Surya, silakan dimulai. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita coba ngobrol-ngobrol aja, santai-santai aja ya, mengenai market direction ya. Market direction di Indonesia ini sepertinya kemana sih sebetulnya arahnya kan? Karena belakangan ini kan banyak sekali cerita mengenai misalnya inflasi yang tinggi di mana-mana gitu ya. Jadi di Amerika inflasi lebih tinggi dari Indonesia gitu. Yang dulu-dulu kan mungkin jarang terjadi gitu ya. Nah, itu pun mengakibatkan Fed di sana itu mungkin akan menaikkan suku bunga secara agresif gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah Indonesia akan melakukan hal yang sama, BI di sini gitu, atau kita mungkin kondisinya lain gitu ya. Nanti kita bahas gitu ya. Nah, tapi sebelum membahas itu saya mungkin ingin memperlihatkan dulu posisi bursa kita saat ini. Next. Itu ya, keyboard. Oke, udah kelihatan deh. Jadi pertama saya mau coba memperlihatkan bahwa di Indonesia ini indeks kita itu ternyata performanya tuh sangat bagus gitu ya untuk tahun ini ya. Jadi kalau tahun lalu itu mungkin kita nggak begitu bagus lah kalau dibandingkan di ASEAN aja, mungkin kita relatively termasuk yang menengah atau lebih ke bawah gitu ya dibandingkan beberapa negara lain gitu ya. Tapi itu tidak terjadi tahun ini. Kalau kita lihat di Asia Tenggara kita performanya paling bagus sampai saat ini 9,3% year to date. Dan di Asia Pasifik pun kita juga paling bagus gitu. Jadi dengan performa sekarang yang hampir mencapai 7.200, 7.193 tepatnya, itu performa kita itu ternyata 9,3%. Kalau di ASEAN kita lihat yang positif itu hanya Singapura, itu 3,26%. Tapi negara lain itu rata-rata itu mengalami penurunan gitu, termasuk Vietnam ya, itu sekitar 12,7%. Begitu pula dengan negara-negara seperti China dan Hong Kong itu juga rata-rata minus gitu ya. Jadi performa kita itu bagus ke satu. Nah kedua, kenapa ini bisa terjadi? Salah satunya adalah kita lihat di grafik ini, ya di sini kita terlihat bahwa ini foreign net inflow itu sampai saat ini itu sekitar 69 triliun rupiah.
Jadi hampir 70 triliun year to date yang masuk ke Indonesia. Padahal kalau kita lihat tahu pada waktu terjadinya COVID itu bursa kita sempat tertekan dalam gitu ya. Jadi memang ini pola yang agak berbeda dengan negara lain, di mana foreign net buy itu tahun ini sangat tinggi ya, khususnya di pasar saham ya. Nah, bagaimana dengan performa dari berbagai sektor? Kita lihat bahwa memang saham-saham dari coal, khususnya yang paling kiri ini ya, coal itu performanya paling bagus, mining contractor, media, metals itu semua rata-rata ya, yang berhubungan dengan komoditas khususnya itu performanya tuh lebih bagus ya dibandingkan yang lain ya, termasuk juga yang seperti bank, store retail itu walaupun lebih bagus dari JCI tapi relatif performanya masih lebih rendah dibandingkan komoditas ya, komoditas yang berhubungan dengan metals dan batu bara mungkin ya. Tapi kalau kita lihat memang sektor-sektor yang tertekan adalah beberapa sektor seperti konstruksi, precast, poultry, semen itu masih rata-rata itu performanya belum begitu bagus lah tahun ini ya. Begitu pula dengan sektor telekomunikasi dan telco infra yang tahun lalu mungkin menjadi pilihan gitu ya, tahun ini mungkin relatif flat lah, nggak terlalu bagus dibandingkan sektor komoditas gitu ya. Nah kemudian yang menarik sebetulnya kalau saya lihat ini dari peristiwa terjadi COVID ini memang terjadi pemulihan yang terlihat dari mulai tahun lalu ya. Jadi akhir tahun lalu kalau kita lihat performa emiten yang tercatat di bursa kita itu ternyata rata-rata itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Jadi kalau dari pendapatan ini kita lihat dari sini nih, full year itu rata-rata sekitar 17-20% secara revenue, tapi kalau lihat dari profit, JCI Index itu secara keseluruhan itu 108% kenaikan laba bersihnya gitu dibandingkan 2020 ya. Sedangkan LQ45 itu sekitar 52% ya. Jadi ini memang terlihat terjadinya pemulihan di 2021 yang kelihatannya tetap berlangsung di first Q 2022 ya. Kalau kita lihat data dari 2022, ini baru 65% yang sudah merilis datanya ya untuk first Q. Terlihat bahwa revenue rata-rata juga kurang lebih mirip-mirip dengan tahun lalu, sekitar 18-21%. Tapi laba bersihnya kalau kita lihat nih, JCI itu 105%, LQ45 itu 79% ya. Ini di luar dugaan saya juga performanya lebih bagus dari perkiraan gitu. Padahal kan kalau kita lihat kan banyak yang terjadi gitu di pelosok sana gitu ya, seperti misalnya terjadi perang di Ukraina yang membuat harga komoditas naik, kemudian juga COVID sempat naik juga gitu ya. Jadi hal-hal tersebut ternyata tidak berefek begitu signifikan terhadap Indonesia. Malah Indonesia tuh lebih bagus dibandingkan negara-negara lain gitu ya performanya. Nah ini kita lihat beberapa foreign net inflow ya, dana yang masuk ke Indonesia ini terlihat paling besar itu Tebik, tapi Tebik ini kita perlu ada catatan juga karena ini lebih karena adanya restrukturisasi kepemilikan saham ya. Jadi Tebik ini mungkin ada rencana investor baru masuk sehingga mereka pemegang saham lokalnya itu ada yang sebagian dikonversi terhadap sister company yang berbadan hukum asing gitu ya. Jadi Tebik ini mungkin tidak pure dari asing betul-betul dana masuk gitu ya. Tapi yang saham-saham lainnya seperti Big Banks, BRI, BNI yang menariknya yang kedua tuh BCA, Mandiri itu semuanya mengalami net inflow dana-dana asing yang masuk ya year to date. Jadi kita terlihat di sini ada BRI, Telkom, BNI, Astra, BCA, MTEK, Mandiri, Arto dan ADMR. Beberapa saham ini memang dikarenakan big cap. Tapi ada juga yang dikarenakan adanya beberapa saham yang masuk ke dalam indeks MSCI ya. Contohnya adalah MTEK, Arto gitu ya. Itu masuk ke MSCI sehingga membuat beberapa institusi asing juga masuk ke Indonesia gitu ya. Tapi yang menarik memang kalau kita lihat pada data 1 bulan terakhir terlihat adanya dana yang keluar, dana yang keluar di beberapa saham utama gitu seperti BRI, Telkom dan BCA khususnya karena pada waktu itu terjadi kenaikan Fed rate yang sekitar 50 basis point bulan lalu sehingga itu sempat membuat kepanikan di pasar sehingga indeks kita juga sempat turun sampai sekitar 67 atau 68 gitu ya pada waktu bulan lalu gitu ya. Tapi itu kemudian perlahan-lahan pulih sehingga kalau kita lihat pada 1 minggu terakhir ini relatif
tidak banyak pergerakan net outflow dari asing gitu ya. Jadi secara year to date memang masih cukup tinggi dana yang masuk ke sini gitu ya, ke Indonesia gitu. Nah, sebetulnya isunya apa sih di 2022 ini yang saat ini banyak berakibat mempengaruhi pasar lah gitu ya. Pertama adalah peningkatan Fed rate yang lebih cepat dan agresif. Kedua adanya tingginya harga komoditas yang membuat inflasi di berbagai negara. Kemudian ketiga, kredit ternyata sampai April ini tumbuhnya sangat bagus gitu ya, 9,1%. Yang itu di luar dugaan saya pribadi juga gitu ya. Kemudian keempat adalah kinerja 5 bank terbesar secara aset yang ternyata sangat baik di Q 2022 gitu ya. Padahal seperti kita ketahui perbankan itu biasanya di kuartal pertama umumnya sih performanya paling jelek gitu di antara 4 kuartal gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, ini kita lihat grafik ini adalah grafik kemungkinan skenario kenaikan suku bunga Fed rate yang biru. Kemudian yang gold itu skenario dari BI ya, kenaikan suku bunga dari BI. Jadi kita lihat bahwa sampai bulan Mei itu di Fed itu sudah melakukan kenaikan 2 kali, 25 basis poin di Maret dan 50 basis poin di bulan Mei, tapi BI itu belum melakukan kenaikan sama sekali. Jadi perkiraan Fed rate itu akan menaikkan suku bunga sampai dari tadinya 0,25 sampai menjadi 2,75% di bulan Desember 2022 gitu. Jadi kenaikannya sekitar 2,5 PPT gitu ya, atau 250 basis poin gitu ya. Tapi BI itu kemungkinan hanya 100 basis poin sampai akhir tahun gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Kuncinya hanya 2. Satu, pertama adalah inflasi yang terjaga. Inflasi kita sekitar 3,5% saat ini. Mudah-mudahan masih bisa terjaga gitu ya. Kemudian kedua adalah stabilitas dari rupiah sendiri. Itu yang membuat BI itu mempunyai peluang untuk mempertahankan suku bunganya gitu. Jadi kita tidak usah terlalu khawatir dengan kenaikan Fed rate yang agresif ini akan diikuti dengan tindakan yang agresif juga dari BI gitu misalnya. Jadi relatif lebih rendah lah dibandingkan Fed rate gitu ya. Nah, kemudian kedua mengenai perang Ukraina itu ternyata membuat harga komoditas yang harusnya itu berlawanan dengan USD index. Jadi seperti kita ketahui kalau misalnya Fed rate menaikkan suku bunga secara drastis, seharusnya secara teoritis itu akan memperkuat USD index gitu. Jadi US dollar itu akan menguat. Di satu sisi karena US dollar menguat, harusnya komoditas itu melemah. Ya, komoditas itu melemah, tapi itu tidak terjadi karena adanya perang Ukraina. Perang Ukraina itu kenapa bisa membuat harga komoditas menjadi tinggi? Nanti kita bahas. Saya akan perlihatkan satu grafik gitu ya. Nah, jadi saat ini Brent oil, mau natural gas, CPO, mau coal semuanya itu relatif masih tinggi gitu. Dan biasanya kalau harga komoditas bergerak di level yang tinggi, umumnya itu tidak berlangsung secara jangka pendek gitu ya. Mungkin bisa 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Jadi itu yang membuat Indonesia itu sebetulnya mendapatkan keuntungan. Kita lihat juga nikel, timah, semuanya copper, mau gold, semua itu umumnya masih tinggi gitu ya. Jadi memang belakangan ini kita lihat saham-saham yang berhubungan dengan komoditas itu mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Kenapa bisa terjadi? Salah satunya saya kasih contoh misalnya kayak batu bara aja ya. Batu bara itu kan beberapa tahun terakhir itu mendapatkan tekanan karena faktor ESG. ESG itu yang membuat banyak sekali institusi khususnya di Eropa dan Amerika gitu yang tidak mau masuk ke dalam sektor coal. Akibatnya apa? Akibatnya adalah valuasi dari perusahaan-perusahaan ini menjadi relatif lebih murah dibandingkan historis. Jadi kalau kita lihat PI mungkin hanya di bawah 10 kali gitu ya. Nah, ternyata tahun ini yang diperkirakan tadinya katakanlah penguatan harga coal itu kita sendiri kita perkiraan hanya sekitar 180 US dollar per metric ton, tapi ternyata saat ini udah mencapai 360 malah sampai 400 gitu. Jadi itu sangat luar biasa harganya yang membuat akhirnya secara di perkiraan secara proyeksi tahun ini laba bersihnya itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan perkiraan gitu. Jadi kalau saya hitung-hitung secara kasar gitu ya, rata-rata itu di bawah 6 kali price earning gitu untuk tahun ini. Jadi itu membuat kenapa harganya naik cukup tajam. Tapi kita perlu berhati-hati juga karena
tahun depan itu kemungkinan harga komoditas dari batu bara khususnya kan harusnya agak turun sini ya, agak melemah lah dibandingkan tahun ini karena harga tahun ini kan terlalu sangat tinggi gitu ya. Jadi itu juga membuat kemungkinan laba bersih tahun depan untuk perusahaan-perusahaan batu bara ini berpotensi lebih rendah dibandingkan tahun ini gitu ya. Jadi itu kita juga mesti perhitungkan. Nah, ini saya kasih lihat pasokan gas dari Rusia. Kenapa ini penting? Karena ini menunjukkan bahwa ketergantungan dari negara-negara terhadap komoditas dari Rusia, khususnya gas itu sangat tinggi ya. Jadi Rusia itu mensuplai sekitar 43% dari gas di Eropa. Begitu pula dengan oil dari Rusia juga sangat tinggi, produsen nomor 3 di dunia ya. Jadi kalau misalnya negara-negara ini memutuskan sebagian untuk melakukan sanksi terhadap Rusia, sebetulnya itu seperti tindakan bunuh diri juga sih, karena mereka harus mencari alternatif lain yang cost-nya lebih besar, sehingga membuat barang-barang di negara mereka juga menjadi sangat tinggi. Akhirnya itu yang membuat kenapa inflasi sangat tinggi di berbagai negara ya, khususnya di Eropa dan Amerika gitu ya. Jadi itu yang membuat memang ketergantungan akan supplier utama yang harus dipotong gitu ya, harus dipotong supply-nya karena faktor politis gitu ya. Tapi beberapa negara yang cukup lebih memikirkan kondisi dalam negerinya mungkin tidak melakukan sanksi yang terlalu berat terhadap Rusia ya. Jadi saya pikir sih ini memang faktor dari perang Ukraina ini menjadi sangat tinggi ya terhadap komoditas. Di satu sisi memang karena kondisi itu membuat Indonesia diuntungkan karena Indonesia kan merupakan salah satu negara produsen komoditas ya, yang sangat dominan juga gitu ya, cukup dominan gitu di dunia gitu khususnya ya. Jadi itu kenapa harga komoditas sangat tinggi saat ini gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi di dalam negeri? Saya lihat beberapa improvement terjadi khususnya di perbankan. Ini kenapa ini sangat penting karena kredit ini menggambarkan apa yang terjadi di berbagai sektor di perekonomian di Indonesia gitu. Kalau misalnya kreditnya lambat, itu berarti juga kondisi ekonomi di berbagai perusahaan itu juga sebetulnya menunjukkan hal itu gitu ya. Jadi umumnya sih memang ini sangat penting gitu ya. Nah, sebelum membahas mengenai pertumbuhan kredit, kita mesti memahami dulu sebetulnya struktur dari kredit di Indonesia itu seperti apa sih? Kredit itu kalau di Indonesia terdiri dari 3 secara umum. Kredit investasi ya yang jangka panjang, kredit modal kerja yang biasanya sekitar 1 tahun itu misalnya kan. Satu lagi adalah kredit konsumsi. Nah, kalau kita lihat struktur kredit kita itu sangat dominan di kredit modal kerja yang sekitar 45% ya jumlahnya ya, kontribusinya gitu. Sedangkan kredit investasi sekitar 26%, kredit konsumsi itu sekitar 29%. Nah, tapi kalau kita breakdown juga lebih mendalam gitu ya, perdagangan hotel restoran dan industri pengolahan itu ternyata bobotnya sangat besar di kredit kita. Jadi kalau kredit modal kerja itu 15,4% di perdagangan, di pengolahan itu 11,7%. Kalau kita jumlahkan dengan investasi, kira-kira sepertiga dari kredit di perbankan kita adalah dari perdagangan hotel restoran dan industri pengolahan. Jadi kalau misalnya 2 sektor ini pertumbuhan kreditnya itu minus, dapat dibilang ya memang kondisi di kita juga nggak begitu bagus gitu ya. Ini terlihat pada tabel selanjutnya gitu. Jadi kalau kita lihat sampai bulan Agustus tahun lalu, ya yang tumbuhnya besar itu di kredit konsumsi gitu. Makanya kenapa banyak sekali bank yang tadinya target marketnya itu adalah kredit korporasi berpindah kepada KPR misalnya atau ke KKB gitu ya, kendaraan bermotor yang permintaannya masih ada gitu. Ya, jadi pada waktu sampai bulan Agustus itu kredit konsumsi lebih tinggi dibandingkan kredit modal kerja. Bahkan kredit investasi itu minus gitu. Nah, hal itu berbalik pada waktu bulan Oktober, jadi di kuartal 4 tahun lalu. Ya, jadi kredit modal kerja itu mulai tumbuh 4,4%, lebih tinggi dibandingkan kredit konsumsi, tapi kredit investasi itu masih minus. Itu baru berlangsung di bulan selanjutnya, bulan November mulai tumbuh. Dan kalau saya lihat di data terakhir bulan April yang tumbuh 9,1%, itu ternyata kredit modal kerja dan kredit investasi sudah lebih tinggi dibanding konsumsi ya. Jadi itu saya sih lihat sangat positif ya dengan kondisi seperti itu. Kita lihat juga pada hotel restoran industri pengolahan juga dua-duanya udah mulai pertumbuhannya cukup tinggi ya sekarang, mulai sekitar walaupun belum nomor 1 nomor 2 tapi relatively udah mulai cukup bagus ya, sekitar 6-8% gitu ya. Jadi ini yang terjadi di sektor perbankan kita, makanya kenapa
sektor perbankan kita performanya sangat bagus ya di first Q. Ini terlihat juga di beberapa saham nih, beberapa saham 5 bank terbesar. Ya kalau kita lihat tahun lalu itu kinerja laba bersihnya semuanya di atas perkiraan proyeksi konsensus maupun proyeksi kita. Ya, rata-rata itu pencapaian ada di atas 20%, di atasnya 5%, 10% gitu ya. Nah, terus kemudian pada waktu first Q ternyata pencapaiannya sekitar setara rata-rata sekitar 27,4% dari full year 2022. Padahal seperti saya sempat mention tadi, umumnya itu first Q itu rata-rata di bawah 25% ya harusnya ya. Jadi first Q itu biasanya lebih jelek ya dibandingkan kuartal 2, 3 maupun 4 gitu. Biasa puncaknya di kuartal 4 gitu ya. Tapi ini ternyata memang itu tidak terjadi ya. Jadi lebih bagus lah dibanding perkiraan. Sehingga inflow di 5 bank terbesar ini secara year to date itu sekitar 27,5 triliun ya yang udah masuk gitu ya. Nah, ini sebelum saya beberapa sektor yang saya rekomendasikan gitu ya. Jadi karena beberapa hal itu memang terjadi beberapa sektor yang saya anggap cukup positif ya. Mungkin kita bahas ke situ dulu saja ya. Jadi ini ada beberapa sektor yang saya cukup bagus stock picks kita lah. Ya, jadi di komoditas itu kita lihat sektor metals mungkin seperti Antam atau Harum itu kita cukup rekomendasikan untuk saat ini. Ya, kemudian juga di batu bara mungkin ada Adaro, walaupun sudah terjadi kenaikan yang cukup tajam, tapi saya lihat masih ada upside di situ Adaro ya. Kemudian di CPO juga kita cukup positif, walaupun sempat terjadi larangan ekspor ya oleh pemerintah yang berefek negatif juga terhadap beberapa emiten CPO, tapi kita lihat beberapa masih cukup kita rekomendasikan seperti THPG atau ALI. Kemudian di perbankan kita lihat juga BTN valuasinya sangat murah di bawah book value-nya dia dan mereka akan right issue. Itu saya cukup positif dan bank besarnya mungkin BRI ya saat ini ya, karena mungkin BCA dan BNI yang tadinya saya rekomendasikan juga udah kenaikan cukup tinggi ya. Jadi saat ini saya rekomendasi BRI. Kemudian juga ada juga saham yang kita anggap cukup defensif, ICBP dan Kalbe Pharma, yaitu sektor consumer dan pharmaceutical yang sekitarnya cukup defensif ya untuk saat ini. Dan satu lagi mungkin di sektor properti ini, kenapa sektor properti kita masukkan juga Sumarekon karena secara historis community booming itu membuat banyak orang-orang kaya yang dari komoditas, kenaikan komoditas yang membuat mereka akhirnya banyak masuk ke kota-kota besar khususnya di Jawa, dan mereka membeli properti sehingga membuat properti sempat terjadi booming juga beberapa tahun lalu ya setelah terjadi komoditas booming. Apakah itu akan terjadi atau enggak kita nggak tahu, tapi itu kita bisa antisipasi karena harga-harga properti saat ini juga emitennya rata-rata sudah mengalami penurunan cukup dalam dan lama tidak bergerak kemana-mana gitu ya. Jadi ini beberapa saham yang kita rekomendasikan untuk saat ini. Nah, kemudian banyak sekali pertanyaan mengenai digital banks yang tahun lalu sangat hot gitu ya, semua maunya digital banks gitu ya, sehingga valuasi kalau secara konvensional price book value itu lebih tinggi dibandingkan bank-bank konvensional gitu ya. Nah, apa yang terjadi sebetulnya saya coba share aja lah beberapa digital bank di Indonesia ya yang sempat saat ini saya anggap sudah menjadi suatu berpotensi menjadi bank digital yang sudah tersaring lah dari berbagai bank-bank kecil itu gitu ya. Nah, sebelumnya saya tunjukkan dulu beberapa bank di luar negeri ya, ada di Eropa, ada di Amerika, ada di Asia juga. Memang kalau kita lihat bank-bank digital ini khususnya di negara-negara barat itu umumnya itu setelah beberapa tahun beroperasi juga masih mengalami kerugian gitu ya. Kenapa ini bisa terjadi? Salah satunya adalah karena banyaknya izin mungkin ya yang dikeluarkan di negara-negara itu sehingga membuat persaingannya menjadi lebih ketat. Tapi hal itu berbeda dengan beberapa negara di Asia gitu ya, khususnya seperti di China ada WeBank gitu ya, ada KakaoBank di Korea misalnya. Itu rata-rata itu mencatatkan keuntungan setelah beberapa tahun beroperasi gitu. Ini terlihat bahwa yang mengalami profit adalah yang hijau muda, tapi kalau hijau tua itu masih mengalami kerugian gitu ya. Jadi itu memang yang membuat strukturnya agak berbeda antara bank-bank digital di Asia dengan di luar negeri gitu ya. Nah, tapi setahun terakhir saya lihat memang ada terjadi perkembangan bahwa
beberapa apa namanya ya, bank digital di Eropa maupun Amerika itu ternyata mengalami peningkatan valuasi yang cukup tinggi. Karena mungkin dari berbagai persaingan di negara-negara tersebut ternyata ada beberapa yang memang kelihatan menonjol gitu ya, lebih performanya lebih bagus dibanding yang lain, sehingga membuat beberapa investor juga tertarik ke situ. Sehingga akhirnya membuat valuasi di beberapa apa namanya bank tersebut menjadi sangat tinggi tahun-tahun lalu gitu ya. Ini saya tunjukkan di beberapa source yang saya unggulkan ini data ya. Kalau customer tuh paling besar tuh Ant Group ya, ini Alibaba ya, 1,2 miliar, bayangkan customernya gitu. Terus ada Revolut, ada Nubank, WeBank tuh 270 juta, Kakao Bank 14 juta. Nah, saya coba apa namanya? Saya coba hitung dari market valuasi mereka saat ini. Ya, jadi market valuasinya berapa juta US dollar misalnya, berapa billion US dollar. Kemudian saya bagi dengan total customer-nya, saya dapatkan angka-angka di sebelah kanan ini gitu. Jadi ini kenapa ini kita perlukan, karena bank-bank digital ini kebanyakan itu kan berdasarkan story ke masa depan ya. Story ke masa depan itu yang apa namanya yang paling kita bisa lihat adalah salah satunya adalah pertumbuhan dari customer-nya, dari user-nya gitu. User-nya tambah banyak, growth-nya tambah tinggi, valuasi dari si bank digital itu dengan sendiri juga meningkat gitu ya. Tapi berbeda dengan misalnya apa namanya customer yang pertumbuhannya lambat, itu dengan sendirinya akan membuat valuasinya bisa menjadi turun juga gitu ya, karena tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Nah kalau kita lihat rata-rata itu secara apa namanya secara rata-rata per customer ya, kita lihat bahwa angkanya adalah antara 111 sampai 2.200 lah kira-kira. Jadi secara rata-rata mungkin sekitar kita anggap sekitar 500 US dollar lah per customer ya, atau sekitar 7,5 juta. Itu nilai apa namanya secara rata-rata nilai per customer yang dinilai dari bank-bank digital ini ya. Bagaimana dengan Indonesia? Kita lihat pada data selanjutnya. Ya, kita lihat Arto misalnya. Arto itu sekarang 118 triliun apa namanya market cap. BBH itu 84 triliun ya, BBIB 12,8 triliun. Kita lihat usernya berapa? Arto 2,3 juta. BBIB itu Neocommerce itu 17,8 juta. Jadi memang ada persepsi yang membuat apa namanya ya, karena cerita-cerita yang apa dihubungkan dengan ekosistem yang besar, sehingga membuat orang-orang itu apa namanya memproyeksikan sesuatu di masa depan yang terlalu optimis mungkin ya, terlalu optimis, sehingga membuat Arto ini valuasinya sangat tinggi dibandingkan usernya. Jadi kalau saya hitung per usernya tuh sangat tinggi lah dengan user 2,3 juta gitu ya. Dengan BBIB yang bisa 7,8 juta, value per usernya tuh sangat jauh gitu ya. Jadi itu memang yang membuat kenapa akhirnya bank-bank digital ini sempat mengalami tekanan gitu ya, karena mungkin ceritanya ternyata tidak sebagus yang beberapa bank, tidak sebagus yang apa namanya yang diperkirakan sebelumnya gitu. Tapi ada beberapa juga yang lebih bagus dari perkiraan sebelumnya gitu ya. Jadi itu kenapa sebetulnya kenapa digital bank ini apa beberapa mengalami tekanan gitu. Tapi itu berarti juga ke depannya kalau mereka bisa deliver, harusnya dengan harga sekarang menjadi menarik juga gitu ya. Kita lihat dari apa jadi eksekusinya yang penting seperti apa gitu ya. Nah itu kira-kira yang cerita mengenai digital lah. Nah kemudian mungkin nanti selanjutnya Andri rekan saya mungkin mau menerangkan juga mengenai Superstar. Ini Superstar ini merupakan apa namanya suatu kolaborasi dengan Thomas Dorsey ya, yang apa ini sudah diakui di Nasdaq ya di Amerika. Ternyata sangat menarik, returnnya itu jauh lebih tinggi kalau kita mengikuti apa namanya rekomendasi dari sistem Tom Dorsey ini yang memakai apa sistem point and figure ya. Jadi mungkin saya persilakan saya Andri untuk menjelaskan mengenai ini. Dri, silakan Dri. Thank you. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Surya Safitri ya, juga teman-teman yang sudah bergabung bersama acara Market Direction ini. Sebelumnya kita adakan seminggu sekali, tapi luar biasa nih malam ini tembus angka 100 Pak Surya. Next-nya mudah-mudahan kita bisa tembus angka 1000 ya. Gitu. Nah, jadi tadi ada sistem, kebetulan Pak Surya menyambung Pak Surya, ada sistem kita kolaborasi dengan Thomas J. Dorsey, dia salah satu professional trader ya, senior technical analyst di New York, yang sistemnya itu dia punya company Dorsey Wright ETF, dan sistemnya itu dibeli oleh Nasdaq senilai 225 juta US.
Dan kita kebetulan kolaborasi dengan Tom Dorsey di Samuel Star kita. Jadi saya sharing, kebetulan ini saya buka. Nah, kalau teman-teman sudah punya sistem, sudah buka rekening dengan Samuel Sekuritas, tentunya sistem ini secara cuma-cuma bisa digunakan. Jadi ada tim kita di sini, ini betul-betul no-brainer ya. Siapapun sekarang udah mudah untuk bertransaksi ya. Jadi sebelum saya mulai analisa saham per sahamnya, jadi di menu kita punya Superstar ada snapshot. Kemudian kita tinggal klik Superstar tadi yang ditunjukkan sama Pak Surya. Nah, ini teman-teman sudah bisa, Sobat Samuel udah bisa lihat ya, di layar saya ini ada top 10 ya, yang di hijau, warna hijau ini top 5-nya, dan di bawah bisa dilihat performance-nya dengan menggunakan sistem ini 55% Y2D, jadi sampai dari Januari sampai hari ini, kalau mengikuti buy atau sell-nya, kurang lebih di angka segini, sedangkan IHSG di 7,8% ya. Kemudian 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan sejak 2014 di backtested oleh tim kita, ada Pak William dan Darren ya, yang in charge untuk melakukan backtest. Bahkan Mr. Tom Dorsey sendiri besok kita akan mengadakan Zoom juga, kalau teman-teman ada kesempatan bisa mengikuti acara ini, kita ada privilege untuk sama-sama sharing mengenai sistemnya. Jadi apa kelebihan dan kekurangan daripada kalau kita tidak menggunakan sistem atau trading secara manual ya. Tentunya untuk yang baru di capital market ini pasti akan sangat membantu. Jadi 100 saham di sini, ada 100 saham yang sudah dipilih oleh tim risetnya Pak Surya secara fundamental, secara liquidity, dan kinerja perusahaannya juga cukup bagus. Terus kemudian dengan menggunakan point and figure, yaitu sistem chart Tom Dorsey, di ranking yang mana yang memberikan kontribusi atau dalam kondisi tren naik. Jadi mudah sekali, tinggal ikuti saja kalau masuk dalam top 5 atau top 10. Kalau teman-teman mau mengikuti, tinggal buy dan sell-nya secara mudah saja gitu. Nah, sebenarnya saya minta Pak Surya untuk sharing digital banking, tapi tadi kebetulan bagus sekali di cover dari makronya semuanya ya, jadi kondisi kita, kemudian global dan lain sebagainya, jadi lengkap sekali. Nah, saya akan masuk ke kenapa saham-saham perbankan itu kita mau bawa ke acara Market Direction hari ini. Ya, jadi karena saya melihat kemarin kok saham-saham perbankan itu sudah turun drastis ya. Jadi kalau kita lihat Arto itu dengan Gojek ya, dengan GoTo ya kan. Nah, ini kalau bentar saya sharing layar saya dulu supaya teman-teman bisa lihat. Oke. Udah kelihatan ya. Nah, ini kan bisa dilihat kan, dari harganya low terus kemudian naik hampir 20.000 ya. Kalau teman-teman perhatikan, naiknya luar biasa. Nah, ini saya menggunakan Fibonacci ya. Fibonacci ini sebenarnya bagian daripada Elliott Wave. Nanti kalau ada kesempatan saya jelaskan lebih detail, tapi kita melihat market structure. Jadi market secara keseluruhan itu pola dan strukturnya kita bisa lihat atau kita bisa analisa menggunakan Elliott Wave namanya. Nanti mungkin kita bikin acara terpisah. Nah, ini penurunannya sudah lebih dari 50% dari harga topnya. Nah, makanya kenapa menjadi menarik? Karena mulai murah ya. Nah, mungkin secara kinerja perusahaan ini mungkin belum untung, tapi kalau kita melihat nama besar GoTo ya, Gojek, Tokopedia ya kan, mereka berpartner dengan dua marketplace ya, dan perusahaan digital terbesar, jadi harusnya menjadi menarik. Kemarin saya lihat angka terendahnya sudah di kisaran 6.650 ya. Jadi kalau teman-teman bisa perhatikan ini, kita bisa plug di sini ya kan. Nah, ini sudah membentuk secara minor nih, sudah membentuk higher high. Jadi ada 2 puncak, 2 gunung dan 2 lembah yang secara disebutnya minor trend ini dia terjadi perubahan tren. Nah, seperti itu ya. Jadi
Ini lebih detail lagi nanti saya pakai channel yang biasa saja supaya teman-teman nggak bingung. Sebentar. Nah, ini ada tools-nya, ya kan? Bisa kelihatan ada arahnya kemana tuh, ya kan? Nah, ya, jadi kemungkinan ada potensi kenaikan ke 12 ribuan dulu ya. Nah, nanti kita bisa ikuti sama-sama, ya kan? Di sini juga 1 year target price bisa dilihat 15.725 ya. Kalau secara teknikal saya melihat mungkin di 12.000 sampai 14.800 dulu. Nah, tadi Arto ya, terus kemudian rankingnya kemarin saya diskusi dengan Pak Surya nih di BBYB juga mungkin menarik juga ya. Saya cover dulu ya digital bank karena memang sektor digital bukan hanya banking ya. Menurut saya cukup hot ya, apalagi masa pandemi kemarin ya kan semuanya ditransform atau kita harus lebih banyak menggunakan online atau digital ya, dari dunia pendidikan bahkan transportasi, makanan semuanya sudah serba digital. Nah, apalagi kita di sektor keuangan semuanya investasi ya memang sangat bergantung sekali dengan digital. Nah, ini angka-angkanya ya kan, support dan resistennya. Nah, kalau Bank Neo ini saya melihatnya sedang konsolidasi ya. Tapi ini kalau kita perhatikan juga low-nya sudah membentuk sedikit kenaikan. Tapi anggap saja ini masih konsolidasi di antara range 1180 sampai 1480 ya. Ini pun sebenarnya kalau kita bertransaksi di range ini lumayan juga kan, range sekitar 300-an ya, range-nya. Jadi kalau anggap saja kita beli 10 juta ya di 14 jutaan ya selisihnya 3 jutaan ya. Dari momentumnya juga di sini masih up. Oke, terus kemudian BBHI. Nah, kalau teman-teman pernah dengar grupnya Transcorp ya, jadi CT pakai Khairul Tanjung, ini pun naiknya signifikan ya, sama seperti perbankan digital yang lainnya. Lihat kan dari angka berapa ini, 100-an naik sampai 8.000. Nah, kalau dilihat ini kurun waktunya 2021 bahkan ya kan, di bulan Mei. Kurang dari 1 tahun kenaikannya luar biasa, 80 kali lipat ya. Nah, sekarang harganya sudah turun dari 8 ribuan, dia ada right issue juga, kemudian dia sempat turun ke udah banyak banget nih turunnya di 3.500-an ya. Nah, ini secara daily belum menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah. Dari mana taunya, Pak Andri? Ya ini kita lihat aja, kalau candlestick itu dia terus membuat lower low disebutnya. Jadi low-nya lebih rendah, high-nya lebih rendah, dengan kata lain trennya masih turun, ya kan? Arahnya mau kemana? Kita lihat historinya. Nah, historinya saya lihat, oke, sudah turun kurang lebih dari titik puncak dan titik bottomnya itu lebih dari 50%, di angka 60%-an. Nah, teori Fibonacci ini kalau di angka 60%-an ada potensi itu merupakan support atau angka yang boleh kita perhatikan ya. Jadi ada potensi trennya itu sudah hampir habis ya kan. Tapi bisa juga turun lebih dalam, extend disebutnya. Nah, kalau begitu masuknya di mana? Masuknya nanti kalau dia membentuk reversal pattern ya. Jadi reversal pattern itu pembalikan arah. Kita bisa lihat nih, dia selama beberapa hari candle-nya di sini, kalau teman-teman perhatikan nih, beberapa hari di sini dia tidak membentuk lower low, ya kan? Jadi analisa yang sangat sederhana sekali. Ini bisa dilihat nih, oke, ternyata dia membentuk turning point, pembalik arah, jadi dia naik dulu. Nah, ini semuanya sebenarnya bisa dihitung dengan tadi tools Fibonacci ini. Nah, Fibonacci ini sangat menarik, tapi nanti di waktu dan kesempatan yang lebih panjang saya bisa jelaskan lebih detail. Oke, kemudian Bank Agro. Nah, ini Bank Agro ini juga sama, Bank Raya Indonesia ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, lihat titik tertinggi dia di berapa nih? 2.850. Nah, kita pakai regression trend aja, tarik langsung secara otomatis dari sini ke titik paling bawahnya. Ya, gambar trennya. Kelihatan kan? Pipa atau channelnya itu turun, ya kan, masih dalam tren turun. Jadi artinya apa? Selama belum menembus
garis atasnya ini berarti arahnya masih ke bawah, ya kan? Nah, seperti itu. Ini juga sama nih kalau kita gambar, ini contoh saja ya, jadi saya bukan mengajarkan, hanya contoh saja. Tentunya teman-teman kalau tadi ada sistemnya Tom Dorsey udah nggak perlu pusing-pusing ya, gambar atau begini, ini hanya untuk konfirmasi saja. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ya, gitu. Jadi di sini sudah terjadi perubahan tren nih. Jadi kalau mengerti analisa ini simpel dan sederhana, nah, kita bisa tahu, oke, ternyata tren itu berubah ketika diputus di sini. Nah, itu kurang lebih ya. Ini saya ganti warnanya supaya bisa membedakan. Ini kita kita tebelin garisnya supaya teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau digambar dengan garis tren uptrend sederhana, ini dari titik ini ke titik ini. Nah, diputusnya di situ. Kelihatan ya? Nah, jadi ini adalah titik konfirmasi bahwa dia balik arah dari naik ke turun. Begitu pula nanti ketika arahnya dia turun, dia memotong garis downtrend-nya. Nah, di sini ya kan, nanti kita bisa perhatikan nih, oke, ternyata trennya sudah berubah, atau kita ambil dari sini. Ya. Nah, ini contoh saja, jadi nggak perlu terlalu dipusingin gimana cara narik garisnya dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian itu agro. Jadi kenapa saham-saham digital ini saya mau bawa ke dalam acara market direction, karena harganya sedang turun, ya kan? Yang lain-lain komoditas semua sudah tinggi. Nah, ini mungkin akan membutuhkan waktu yang sedikit lebih panjang ya, tapi setidaknya kita sudah membidik lah. Oh, ini kayaknya menarik nih di in the future gitu. Oke. Nah, kemudian satu lagi, kita ada 5 bank digital yang saya mau cover. Nah, ini juga sama ya, teman-teman bisa perhatikan, naiknya signifikan ya. Dari angka di kisaran 600-an, terus ini dia membentuk resisten di sini. Nah, ini juga sama, ada istilah namanya double top. Bayangkan kalau kita bisa keluar di puncak daripada saham ini. Ya kan, jadi kita tahu, oke, ini dia adalah timing untuk keluar, ya kan, atau beli dari saham tersebut. Ya, gampang bukan ya? Nah, jadi ini salah satu analisa sederhana yang kita bisa gunakan, ya kan. Tentunya kalau mau mempelajari lebih detail ya sudah banyak video atau YouTube di luar sana yang bisa atau buku-buku yang teman-teman bisa gunakan ya. Di sini saya langsung aja bahas nih. Jadi trennya masih turun, kelihatan saham-saham bank digital, tapi bukan berarti kita harus abaikan, justru sedang murah. Nah, pertanyaannya adalah seberapa murah dan kapan dia balik arah. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian dari Tom Dorsey list yang tadi. Jadi ini saya sedikit bahas dulu karena waktunya masih 15 menit. Nah, ini ada SMDR, ada film, ada AGII, ada STAA, dan MRT. Kita ambil 5 saja ya, top 5-nya. Jadi ini saham andalan. Nah, jadi mudah sekali, ya kan? Teman-teman bisa lihat nih top 5-nya ya. Jadi dari 100 saham yang sudah secara fundamental dan liquidity-nya itu difilter oleh tim risetnya Samuel, kita sekarang bedah 1 sampai 5 saja ya. Oke. SMDR. Ini SMDR ini perusahaan ini diuntungkan kemarin pada saat Covid ya, kenaikan harga shipping ya kan mendongkrak kinerjanya. Nah, ini saya sudah analisa. Jadi kalau teman-teman nasabah Samuel Sekuritas biasanya mendapatkan broadcast ya kan gambaran ini ya kan dari tim teknikal kita, ada Pak Alfati, ada Pak William, dan saya juga kadang-kadang kita sharing mengenai analisa pergerakan harganya, price action-nya. Kalau Pak Surya tadi membacakan kinerjanya, fundamentalnya, bisnisnya bagaimana, ini saya menganalisa, membantu teman-teman untuk gimana sih pergerakan harganya, atau dengan kata lain timingnya ya,
Jadi yang mana yang penting? Dua-duanya penting. Kita harus tahu kinerja perusahaannya, kita harus juga tahu makronya. Tapi kalau masih teman-teman masih baru dan tidak ada waktu, pakai aja sistemnya Tom Dorsey tadi, ya, top 5. Nah ini kalau perhatikan, kita lihat dari ini kenaikannya yang terdekat saja ya. Di Mei, 1 bulan yang lalu itu harganya masih di kisaran 2000-an. Jadi kalau saya plot dari sini aja, metode breakout ya, ketika dia break menembus angka 2000, itu kapan? Nah, angka 2000-nya itu ada di tanggal 28 April ya. Anggap satu lagi, ini chart daily tanggal 9 Mei ya. Oke, ada loncatan. Ini mungkin liburan ya. Oke, nah ini 9 Mei. Harganya anggaplah kita masuk di kisaran 2.200 deh, ya kan? 2.200 sampai terakhir hari ini harganya sempat ke 3.800. Wah, kenaikannya lumayan kan? Atau dari angka 2.000 deh. Nah, ini kita bisa ukur di tools di sini. Kita lihat price range, udah berapa persen kenaikannya, ya kan? Nah, di 3.700 saja 80%, apalagi dia tertingginya kemarin sempat di 4.000, jadi sudah naik 100% dalam kurun waktu 1 bulan, ya kan? Jadi simple tadi kalau teman-teman perhatikan, Samudra SMDR ini ada di listnya Tom Dorsey yang nomor 1, ya kan, SMDR. Ya, kenapa dia rankingnya selalu nomor 1? Karena momentumnya tadi berdasarkan point and figure adalah champion stoknya. Kita bisa lihat sekarang saham yang nomor 2 itu film. Oke, kalau teman-teman perhatikan, teman-teman pasti tahu dong film yang sekarang lagi viral, ya, KKN di Desa Penari, ya, penontonnya itu viewernya menembus angka 9 juta dalam kurun waktu 1 bulan lebih 1 minggu atau 2 minggu ya. Jadi melebihi film Spider-Man ya, Marvel sana. Indonesia boleh bangga karena film kita sudah sangat viral sekali, mampu menembus jutaan ya, sebentar lagi 10 juta mungkin. Jadi kontribusi income-nya terhadap perusahaan ini cukup besar dari satu film. Bayangkan sekarang baru pertengahan tahun ya, MD Picture atau film sudah merilis 4 film movie theater ya. Jadi belum lagi dengan WeTV-nya ya, film-film di OTT channel-nya. Jadi ini salah satu saham yang sangat menarik ya, favorit saya juga. Jadi kalau kita perhatikan harganya dari bulan Mei saja ya, ini sudah naik berapa persen, kita lihat di sini 1.145 sampai hari ini di kurang lebih 53% ya di bulan Mei saja. Nah, ini juga perusahaan investasi besar di China itu Tencent, kalau teman-teman tahu, dengan WeTV-nya, WeChat ya, itu sudah masuk ke MD ya, ke saham film ini. Jadi di harga 500-an mereka masuk, jadi sudah berapa kali lipat tuh, ya kan? Jadi sangat menarik sekali. Dan ini kelihatannya trennya masih terus naik ya kan? Dari kemarin saya lihat ini kapan turunnya, ternyata nggak turun-turun nih, ya kan? Investor asing juga terus masuk ke saham ini. Jadi ini nomor 2 di listnya Tom Dorsey ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kemudian saya akan cepat masuk ke list nomor 3 ya. Tadi STAA ya salah satunya. Coba kita lihat. AGII. Nah, tadi kalau Pak Surya bicara mengenai harga gas ya kan, kenaikan harga gas, ini juga perusahaan yang bergerak di tadi energi gas ya. Nah, ini masuk list, bisa diperhatikan kan. Nah, kemarin kalau secara candlestick, yang teman-teman paham, ini kan ada pattern doji nih. Nah, saya pikir dia akan turun, ternyata di listnya Tom Dorsey masih bertahan. Ya sudah, saya ikuti saja, oh ternyata benar nih, masih melanjutkan kenaikannya hari ini. Ya kan, targetnya ke berapa? Targetnya terdekat ada di kisaran 2.460. Nah, kalau 2.400 turun mau kemana? Tadi teman-teman sudah paham ya, saya gambar channelnya nih naik. Arahnya mau kemana? Kisaran 3.200 sampai 3.400-an. Ya kan, atau
kita masih sebut itu uptrend. Nah, tapi di angka-angka 2460 ini adalah level transisi. Kalau dia bisa tembus, tentu dia akan lanjutin ke arah selanjutnya. Ya, di sini juga saya kadang gunakan yang namanya parabolic SAR. Jadi ini lumayan efektif untuk membantu melihat trennya naik, apa trennya turun, atau untuk swing trader. Tapi indikator ini cocok untuk saham-saham yang sedang trending, tidak cocok untuk saham-saham yang masih bergerak sideways. Oke, kemudian saya masuk ke saham yang nomor 4 ya, sebentar. Sorry, tadi nggak kelihatan ya, ini aneka gas ya, jadi arahnya, sorry tadi saya lupa screen sharingnya ya, 2000 berapa 2460, kemudian 34, 38, ultimate-nya di 4500-an. Kita lihat dia berhasil dulu nggak melewati resisten pertamanya. Oke. Yang keempat adalah STA dan AMRT ya. Seperti saya coba STAA dulu, ini bergerak di CPO. Ya, Sumber Tani Agung. Oke. Nah, dia baru saja menembus new high-nya 2 hari yang lalu. Jadi di daftar superstar Tom Dorsey kita, dia break, ya kan, dia tes dulu nih selama 1, 2, 3, 4, 5, 1 minggu lah kurang lebih, ya kan, bergerak di sini, konsolidasi atau sideways, terus kemudian kemarin ditembus pada tanggal 7 Juni menembus level tertingginya 1155. Nah, kemudian berhasil menembus angka 1200-an. Targetnya mau kemana? Ya kurang lebih di sini target terdekatnya udah dekat banget 12.15, tapi saya melihatnya ada resisten yang cukup kuat di 1.500-an. Oke, yang terakhir adalah AMRT ya. Jadi AMRT ini adalah Alfamart. Ya, teman-teman pasti tahu ya. Perusahaan ini juga ternyata mengembangkan digitalnya. Jadi karena COVID kemarin hampir semua perusahaan dia mengembangkan tools digitalnya ya. Jadi orang bisa belanja Alfamart tuh lewat aplikasi. Sekarang udah tinggal canggih, udah tinggal diantar saja. Oke, nah ini saya melihat range-nya antara 1780-an ke 1900-an terdekatnya ya. Tapi kalau dia naik terus, mau kemana arahnya? Saya kasih contoh yang sederhana saja untuk memprediksi menggunakan tools favorit saya. Ya, jadi ada Fibonacci extension. Kita lihat projection-nya mau ke berapa? Ya, sini. Oke, 1900 terdekat 2200-an nih, target saya 2200-an sampai agresifnya sekitar 2500 2650. Oke. Nah, itu saham-saham top 5-nya Tom Dorsey. Jadi kalau teman-teman di sini yang belum menjadi nasabahnya Samuel Sekuritas bisa melihat Instagram kita ya. Tinggal search saja Samuel Sekuritas Indonesia. Kita juga ada grup Telegram. Di situ tiap hari mendapatkan informasi dan rekomendasi ya. Kemudian juga kalau mau tanya-tanya nanti ada banyak technical analis senior kita, Pak Alfati, Pak William, dan saya sendiri bisa bantu juga nanti teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sebelumnya mungkin saya kembalikan ke moderator, Mbak Savitri. Mungkin ada beberapa pertanyaan, kita batasi saja ya, mungkin 3 atau 5 ya. Apakah bisa digunakan dengan HP? Bisa, Pak. Di HP tinggal diklik saja ketika star-nya login, ya kan, klik nanti di sebelah kiri ada 3 bar itu, dilihat Superstar ya. Menunya. Atau kalau nggak bisa ada menu market ya kan di bawah, itu tinggal login saja, dipilih saja Superstar. Jadi toolsnya sangat lengkap sekali. Ini juga bermanfaat tadi untuk teman-teman yang tidak memahami analisa teknikal atau fundamental, kan mudah sekali ya, jadi tinggal dilihat aja
Diklik di bawah tuh ada bawah kanan tuh ada market, klik Superstar Point and Figure Chart, langsung keluar list tersebut. Ya, ya saya kembalikan Mbak Fitri mungkin. Daftar dari, nah ini saya baca aja langsung deh, ada 2 pertanyaan. Daftar dari sistem Tondorsi itu akan berubah setiap hari. Ya, nah jadi setiap hari ini akan diposting ya, tanggalnya bisa dilihat nih tanggal 7, tanggal 8, tinggal ikuti saja ya kan, best-nya, top 5-nya, yang mana yang masuk top 5, yang mana yang keluar top 5, diikuti aja. Jadi ini sudah di backtest, proven ya, digunakan oleh Nasdaq juga. Jadi saham-saham Nasdaq di sana di algoritma kalau dikatakannya ya. Jadi logiknya menggunakan sistem ini. Begitu sharing dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akan memberikan acara-acara yang lebih menarik lagi. Saya kembalikan waktu dan tempatnya kepada Mbak Safitri. Ya, terima kasih Pak Andri dan Pak Surya atas sharingan waktunya yang bermanfaat pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, Sobat Samuel semua yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara webinar malam hari ini. Ya, jangan lupa untuk mengikuti webinar Superstar bersama dengan Tom Dorsey. Besok hari Kamis tanggal 9 Juni jam 7 malam. Untuk info detailnya bisa dilihat di sosmed Samuel Sekuritas Indonesia. Nah, bagi yang belum ikut channel kami, bisa follow di Telegram, Instagram, TikTok, dan YouTube channel di Samuel Sekuritas Indonesia. Ya, dan juga yang belum punya akun di Star, ya bisa buka di rekening Star. Caranya mudah, tinggal download saja di m.samuel.co.id. Ya, mohon maaf bagi para peserta yang pertanyaannya belum dapat dijawab karena keterbatasan waktu. Ya, terima kasih semuanya. Mari kita berjumpa di kesempatan lain. Selamat malam.